Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Video kali ini masih video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini untuk kelas 10 yang akan membahas bab kelima dengan tema meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Sebelum kita memulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A. Memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. 1. Hijrah. Titik awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy. Beban Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam makin berat. Di sisi lain, kesediaan penduduk Madinah memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah SAW merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah SAW. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah yaitu A. Pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah di Bukit Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. B. Pada tahun berikutnya, 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji. Tetapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak istri mereka. Sedangkan faktor lain yang mendorong Rasulullah untuk hijrah dari kota Mekah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Pemboikotan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy mencakup sebagai berikut. A. Melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. B. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang Muslim. C. Melarang keras bergaul dengan kaum Muslim. D. Musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas syahifah atau plakat yang digantung di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Teks perjanjian tersebut disahkan oleh semua pemuka Quraisy dan diberlakukan dengan sangat ketat. Blokade tersebut berlangsung selama 3 tahun dan sangat dirasakan dampaknya oleh kaum muslimin. Kaum muslimin merasakan derita dan kepedihan atas blokade ekonomi tersebut. Namun, semua itu tidak menyurutkan kaum muslimin untuk tetap bertahan dan membela Rasulullah. Setelah melalui pemikiran yang mendalam disertai perintah langsung dari Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah, disusunlah rencana Rasulullah dan seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang. Kaum muslimin diperintahkan terlebih dahulu untuk menuju Madinah tanpa membawa harta benda yang selama ini menjadi milik mereka. Sementara Rasulullah SAW dan beberapa sahabat merupakan orang terakhir yang hijrah ke Madinah. Hal itu dilakukan mengingat begitu sulitnya beliau keluar dari pantauan pelaku kafir Quraisy. B. Substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 1. Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kehadiran Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah. Mereka memperlakukan Nabi Muhammad SAW dan para Muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Mereka menyambut Rasulullah dengan kaum Muhajirin dengan penuh rasa hormat. Selayaknya seorang tuan rumah menyambut tamunya.
Bahkan mereka mengumandangkan syair yang begitu menyentuh kolbu. Bunyi syairnya ialah, telah muncul bulan purnama dari Saniyatil Wadai. Kami wajib bersyukur selama ada yang menyeru kepada Tuhan. Wahai yang diutus kepada kami, Engkau telah membawa sesuatu yang harus kami taati. Saja itulah kota Yasrib diganti namanya oleh Rasulullah dengan sebutan Madinatul Munawwarah. Silahkan dibaca sendiri. Nabi Muhammad SAW dalam menciptakan suasana agar nyaman dan tenteram di kota Madinah, dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjian ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Isi perjanjiannya, A. Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum Muslimin. B. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. C. Kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dengan melawan siapa saja yang memerangi mereka. D. Orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri dan sebaliknya. E. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. F. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terkait dengan perjanjian itu. G. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin, yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah dan Rasul. H. Siapa saja yang tinggal di Lamu ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya kecuali orang zalim dan bersalah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. 2. Membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Yang pertama ialah dengan kebebasan beragama. B. Azan, sholat, zakat, dan puasa. C. Prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemudian kita membahas 3. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah Michel Hart yang menempatkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW pada urutan pertama menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Dalam urusan politik, Rasulullah SAW menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Hingga saat ini, 14 abad pasca wafatnya, pengaruh sangat kuat dan berhasil. C. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. 1. Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yaitu A. Membangun masjid. B. Membangun ukhuwah Islamiyah. C. Menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Terbentuknya negara Madinah membentuk Islam makin kuat. Pada sisi lain, timbul kekhawatiran dan kecemasan yang amat tinggi di kalangan Quraisy dan musuh-musuh Islam lainnya. Kenyataan ini mendorong orang-orang Quraisy yang lainnya melakukan berbagai macam bentuk ancaman dan gangguan. Untuk itu, Nabi Muhammad mengatur siasat dan membentuk pasukan perang, serta mengadakan perjanjian dengan berbagai kabilah yang ada di sekitar Madinah. Upaya kaum muslimin mempertahankan Madinah melahirkan banyak peperangan. Berikut diuraikan beberapa peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka. Yang pertama, A. Perang Badar. Yang kedua atau B. Perang Uhud. Dan yang C. Perang Ahzab atau Khandaq. D. Perang Hunain. E. Perang Tabuk. Yang kedua ialah surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Genjatan senjata antara Nabi Muhammad SAW dan musyrikin Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melirik negeri-negeri lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Salah satu cara yang ditempuh Nabi Muhammad SAW adalah dengan berkirim surat kepada raja-raja, para penguasa negeri-negeri tersebut.
Di antara raja-raja yang dikirim surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah Raja Ghassan, Mesir, Abisinia, Persia, dan Romawi. Tidak satupun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Semuanya menolak dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan cara baik dan simpati, dan ada pula dengan menolak dengan kasar seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Ia tidak sekedar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad SAW ia bunuh dengan kejam. Untuk membalas perlakuan Raja Ghassan, Nabi Muhammad SAW menyiapkan 3.000 orang pasukan. Peperangan terjadi di Mu'tah, sebelah utara Jazirah Arab. Pasukan Islam kesulitan menghadapi tentara Raja Ghassan yang dibantu oleh Romawi. Beberapa orang pasukan Muslim gugur sebagai syuhada dalam pertempuran itu. Melihat kenyataan ini, komandan pasukan Khalid bin Walid menarik pasukan dan kembali ke Madinah. Yang ketiga yaitu penaklukan Makkah. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika haji telah disyariatkan Nabi Muhammad SAW, dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai ke Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin bertahan dan tidak boleh masuk ke Mekah. Sambil menunggu izin untuk masuk ke Mekah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berkemah di sana. Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak mendapat izin memasuki Mekah, dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu berisi 5 kesepakatan, yaitu 1. Kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. 2. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. 3. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang yang Madinah yang kembali ke Mekah. 4. Selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. 5. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukan tanpa mendapat rintangan. Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah kembali terbuka. Ada 2 faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Mekah. Yang pertama, Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Apabila Mekah dapat dikuasai, penyerangan Islam ke seluruh jazirah Arab akan dapat dilakukan. Kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang mempunyai kekuasaan berpengaruh yang sangat besar. Dengan dikuasainya Mekah, kemungkinan besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW sendiri akan memeluk Islam. Dengan Islamnya orang-orang Quraisy, Islam akan mendapat dukungan yang besar. Setahun kemudian, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai dengan perjanjian. Dalam kesempatan ini, banyak penduduk Mekah yang masuk Islam karena melihat kemajuan yang diperoleh oleh penduduk Madinah. 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, dakwah Islam telah menjangkau seluruh jazirah Arab yang mendapat tanggapan positif. Prestasi ini menurut orang Quraisy dikarenakan adanya perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, secara pihak mereka membatalkan perjanjian tersebut. Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Makkah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad dan pasukannya memasuki Makkah, dan berhala-berhala itu di semua sudut negeri dihancurkan. Setelah itu Nabi Muhammad berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Dalam khutbah itu Nabi Muhammad SAW menyatakan, siapa yang menyarungkan pedangnya ia akan aman, siapa yang masuk ke Masjidil Haram ia akan aman, dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan ia juga akan aman. Setelah khutbah itu, penduduk Mekah datang berbondong-bondong dan menyatakan diri sebagai Muslim. Sejak peristiwa itu, Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Keislaman penduduk Makkah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada suku-suku di berbagai pelosok Arab. Oleh karena itu, pada tahun ke-9 dan 10 Hijriah atau 630 sampai 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima berbagai delegasi suku-suku Arab, sehingga tahun itu disebut dengan tahun perutusan. Sejak itu, peperangan antar suku telah berubah menjadi saudara sebagaimana, dan persatuan Arab pun terwujud. Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Ia mengatur organisasi masyarakat Arab yang telah memeluk Islam. Petugas keamanan dan para dai dikirim ke daerah-daerah untuk mengajarkan Islam, mengatur peradilan, dan memungut zakat.
2 bulan kemudian Nabi Muhammad SAW jatuh sakit dan pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah bertetapan dengan 8 Juni 632 Masehi ia wafat di rumah istrinya Aisyah. Sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Namun sebelum ditutup, kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.